Kulit Selasa. Kali ini telah mereview film berjudul Rais 2017, sebuah film yang mengisahkan tentang penyelundupan miras ilegal yang dilakukan bocah berusia sangat muda yang bekerja kepada gangster lokal sana. Setelah dewasa, dia memutuskan untuk beroperasi sendiri dan membangun sebuah bisnis. Pejabat dan polisi yang berhasil disuap memudahkan dia dalam melaksanakan bisnisnya, namun di tengah jalan seorang polisi jujur berpangkat inspektur menindak perdagangan miras disebabkan larangan alkohol telah diberlakukan. Simak terus, inilah alur ceritanya. Pagi hari seorang bocah SD bersiap untuk berangkat sekolah, di mana hari kemarin yang merupakan hari Minggu dia telah puas healing bersama teman-temannya. Hari Senin seperti biasa diadakan upacara, membuatnya harus bergegas lebih awal. Bocah tersebut bernama Rais dan temannya bernama Sadik. Ketika pelajaran berlangsung seperti pada umumnya, akan ada sesi di mana siswa diperintah untuk membaca. Kali ini merupakan giliran Rais, namun dia tidak bisa membaca, yang membuatnya harus dipukul. Umumnya pendidikan tempo dulu yang membuat siswanya akan lebih giat belajar. Setelah pulang sekolah, ibunya membawa dia untuk periksa ke dokter. Rais mengatakan kepada ibunya saat dia diperintah untuk membaca tulisan tersebut terlihat buram. Ternyata Rais memiliki penglihatan yang lemah. Dokter mengatakan tidak apa-apa, dia hanya butuh kacamata saja. Gujarat merupakan negara bagian di India merdeka yang memiliki aturan alkohol haram diproduksi dan diperdagangkan. Polisi yang mengetahui ada bisnis alkohol langsung mendatangi tempat tersebut untuk menyitanya. Rais dan Sadik yang melihat polisi datang langsung pergi untuk memberikan sebuah kode darurat. Kode yang menginformasikan jika miras tidak segera disembunyikan, berakhirlah mereka. Polisi yang melihat perbuatan bocah tersebut langsung menggaploknya. Kemudian datanglah ibu Rais dan mengatakan, menjadi polisi adalah pekerjaanmu dan menjual barang bekas adalah urusanku. Bagi kami tidak ada bisnis yang kecil dan tidak ada iman yang lebih besar dari bisnis. Saat akan tidur, Rais mengatakan kepada ibunya, benarkah tidak ada bisnis yang kecil dan tidak ada iman yang lebih besar dari bisnis? Ibunya menjawab benar, selama tidak merugikan orang lain. Hari berikutnya setelah pulang sekolah, Rais dan Sadik berencana untuk bekerja kembali. Namun bukan kepada bosnya yang dulu, karena bosnya yang dulu telah dipenjara terjerat kasus miras palsu yang membuat 140 orang mati. Sampailah mereka di depan markas Bang Jai untuk mendaftar bekerja, di mana Bang Jai menjual miras impor. Kala itu Bang Jai ditelepon partner bisnisnya untuk mengirimkan barang. Barang tersebut hampir tidak bisa dikirim karena petugas jalan yang berpatroli di mana-mana. Rais menawarkan diri untuk mengantarkannya dan meminta $3 per botol. Bawahan Bang Jai mengatakan, "Hai mata empat, apakah kamu mencoba memeras?" Rais yang tidak suka dipanggil mata empat tidak terima, yang kemudian dihalangi oleh Bang Jai. Barang yang siap diantar dimasukkan ke dalam tas. Rais mengeluarkan alat tulisnya, kemudian menusuk bokong orang yang mengejeknya. Lalu Sadik mencabutnya. Kejadian itu membuat Bang Jai dan bawahan lain tertawa. Dengan santai, Rais dan Sadik melewati polisi membuat Jairat kagum dan mengatakan dia lihai seperti pedagang dan tak kenal takut seperti seorang pejuang. Berganti scene, seorang laki tua yang sedang membaca koran di rumahnya yang membuat saya pangling karena rambutnya yang sudah beruban dialah Bang Jai. Dan laki dewasa yang kini menghampirinya merupakan Sadik yang dulu masih ingusan, sekarang menjadi pria tangguh. Bang Jai memanggil Sadik untuk memberitahu Rais agar menyelesaikan pengiriman yang tertunda, disebabkan polisi yang memberikan hukuman kepada sopir truk yang ugal-ugalan.
Rais segera OTW menuju TKP untuk memberikan cuan kepada Pak Pol agar sama-sama legowo. Ketika Pak Pol merasa urusannya selesai, perut yang kosong membawanya pada sebuah restoran terdekat untuk makan. Rasa lelah bekerja dengan orang lain membuat Rais ingin membangun bisnisnya sendiri. Rais merupakan orang Gujarat sehingga bisnis mengalir di dalam darahnya. Rais yang sudah memutuskan untuk membangun bisnisnya mendatangi Bang Jai untuk resign. Walaupun resign, dia akan menjadikan Bang Jai sebagai vendornya. Seketika itu, Bang Jai meminta uang agar barang yang dibutuhkan Rais bisa segera diambil. Karena kantong Rais yang sedang kosong membuat dia meminta Bang Jai memberikan waktu agar bisa membayar. Rais yang pusing mencoba untuk healing dengan mobil yang dimiliki temannya bernama Kasim Bai. Melihat kambing yang begitu banyak membuat dia untuk menukarkan mobil Kasim dengan hewan tersebut. Waktu yang tepat menurutnya di mana besok merupakan hari raya Idul Fitri yang adatnya di sana setelah beribadah kambing menjadi menu utama perayaan. Dia kemudian pergi menuju pasar Mumbai untuk menjual. Namun Rais yang tidak memiliki surat perizinan membuat protes para pedagang dan terjadilah keributan. Walaupun Rais menang, pada akhirnya dia juga tumbang. Setelah siuman kemudian dia membersihkan diri untuk membagikan makanan bersama bos gangster yang bernama Musa. Musa yang menyukai filosofi bisnis dan iman memberikan hadiah sekoper uang sebagai ganti atas kambing Rais yang dijadikan makanan perayaan yang diantar oleh Nawab. Nawab mengatakan apabila Musa sudah menyukai orang, orang tersebut tidak bisa disenggol oleh siapapun. Tak lupa, Rais berziarah ke makam ibunya untuk meminta restu karena dia akan membangun bisnis. Kemudian sesekali menyempatkan waktu bersenang-senang dengan kawannya. Tak sengaja, bola yang ia tampuk terlempar masuk ke dalam rumah warga. Kemudian dia izin untuk masuk ke sana. Bukan bola yang dia cari, melainkan anak tetangga yang bernama Aisyah yang membuatnya jatuh cinta. Beralih scene, di kantor kepolisian, pimpinan yang bernama Mudar memanggil Dev dan memberikan pilihan kepada Dev, tunjukkan lokasi depot miras atau mengundurkan diri. Dev yang terpojok mau tidak mau memberikan lokasi tersebut. Siang hari, polisi bergerak dan menemukan satu truk membawa miras penuh, yang kemudian menyita miras tersebut untuk dikabarkan ke media dan menghancurkannya. Bang Jai yang mengetahui atas insiden tersebut terbawa emosi dan memerintah anak buahnya agar segera menggali informasi siapa pimpinan polisi tersebut. Karena bertahun-tahun polisi sudah dalam kendalinya, namun sekarang situasi berbeda. Sedang asik membaca koran, Rais dipanggil menghadap pimpinan polisi. Pimpinan tersebut bertanya kepada Rais, apakah kamu mengetahui miras siapa yang kemarin aku hancurkan? Rais berkata, tidak tahu. Itu milik Bang Jai, bukankah kamu bekerja untuknya? Rais menjawab, itu dulu, sekarang tidak. Polisi menasihati Rais untuk berhenti berbisnis miras. Kemudian dijawab, Anda bisa menghentikan saya apabila Anda mampu menghentikan udara. Kali ini, Rais menyebarkan truk pengiriman ke berbagai arah, mengetahui bahwa Mudar pasti akan mengadakan razia. Saat Mudar membuka truk, dia menemukan setengah gelas teh yang membuatnya tersenyum karena dia menyuguhkan teh yang sama kemarin kepada Rais. Rais dan Aisyah yang saling mencintai melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu pernikahan. Mata-mata yang dikirim Mudar tetap mengintai bisnis Rais dan melaporkan kepada Mudar bahwa kiriman besar miras akan tiba besok. Razia yang dilakukan Mudar menyebabkan kemacetan. Besar kemungkinan Rais tidak bisa mengirim barang. Hal itu tidak membuat Rais kehabisan akal. Ketika jalur darat disulitkan, maka menggunakan jalur air merupakan kesuksesan. Cerdik seperti pedagang, tak kenal takut seperti seorang pejuang.
Bang Jai menerima informasi bahwa Rais bekerja sama dengan Damla, seorang yang menguasai jalur laut, membuat dia kepanasan dan berencana untuk menghabisi Rais dengan mengirimkan sniper. Ketika semua warga Gujarat sedang melaksanakan perayaan termasuk Rais, sniper beraksi, namun Rais langsung mengetahui ada penembak jitu yang membuatnya harus bergegas untuk menangkap sniper tersebut. Pasutri yang hidup bahagia kali ini dikejutkan dengan berita dari Musa bahwa yang mengirim penembak jitu kemarin tidak lain dan tidak bukan ialah Bang Jai. Mendengar kabar itu, dia menghampiri Bang Jai untuk menemuinya. Satu persatu pasukan Bang Jai berhasil dikalahkan dan tinggallah Bang Jai seorang yang menandakan dia akan tamat. Berganti hari bisnis Rais semakin lancar. Faktor yang memperlancar bisnisnya antara lain menyuap para pejabat dan memberi satu truk miras kepada polisi untuk manipulasi berita di media. Setelah lama menikah, kini Rais memiliki seorang anak yang diberi nama Faizan. Sebagai rasa syukur, dia memberikan hadiah kepada polisi dan juga para pejabat. Saat Rais bersama Sadik akan mengirimkan surat undangan untuk syukuran anaknya, dia melihat ibu-ibu yang sedang bersedih karena anaknya yang bunuh diri karena terlilit hutang dan juga pabrik yang ditutup hingga pemiliknya menolak untuk kompensasi. Melihat kejadian tersebut, Rais mendatangi pemilik pabrik dan menasehatinya. Para pekerja yang akhirnya sudah menerima gajinya ramai berdatangan untuk memberikan hadiah kepada Faizan sebagai ucapan terima kasih atas pertolongan Rais yang membuat bos pabrik sadar. Polisi yang jujur seperti Mudar selalu dipindah tempat kerjanya seperti pion yang dimainkan atasannya, karena ternyata atasannya telah disuap oleh Rais sehingga sebisa mungkin menjauhkan Mudar agar tidak bisa mengungkap bisnis Rais. Siapa sangka Mudar malah beruntung, di kantornya yang baru terdapat saluran telepon yang terhubung dengan warga kota sehingga dia bisa menyadap siapa saja. Pejabat yang ingin menjadi gubernur dalam kampanye menyuarakan larangan alkohol yang berarti dia mengkhianati Rais demi suara. Hal tersebut yang berarti tantangan, kali ini Rais menyanggupinya. Mudar yang sudah mengetahui akan ada insiden berdarah langsung mengirimkan pasukannya. Rais ditahan selama 24 jam. Walaupun Mudar berambisi mengungkap bisnis Rais, namun dia menjenguk Rais di sel tahanan dan memberitahu Rais bahwa pejabat yang bernama Pasya berkoalisi dengan atasan Mudar. Menurut pandangan saya, dua orang tersebut yang tadinya tidak berkoalisi menjadi berkoalisi dikarenakan atasan polisi yang mempunyai kedekatan dengan Rais yang mau tidak mau harus memperbaiki citra politiknya, di mana media sudah mengetahui kedekatannya dan juga menjanjikan ke awak media dengan menahan Rais selama 24 jam. Dengan begitu selamatlah citra mereka. Tak mau kalah, Rais mencalonkan dirinya dengan dibantu Sadik dan Aisyah. Akhirnya terpilihlah Rais yang membuat melempem pasangan C. Setelah cukup untuk istirahat, Rais membawa Aisyah ke sebuah tempat di mana Rais berkeinginan membangun rumah sakit untuk mengenang ibunya, sekolahan, dan juga rumah impian para warga. Berkumpullah malam harinya untuk rapat dan menyetujuinya. Tersiar berita, Delhi mengalami kekacauan karena penjahat membombardir kereta api yang mengangkut jamaah haji. Akibatnya terjadi kerusuhan komunal di banyak bagian negara. Polisi telah memberlakukan jam malam tanpa batas di beberapa distrik. Insiden yang terjadi 10 hari 10 malam menimbulkan krisis pangan. Rais yang memiliki jiwa sosial tiap harinya membagikan makanan hingga akhirnya ekonominya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Masalah demi masalah berdatangan, dari bisnis yang macet total hingga rumah impian yang dia bangun kini ditetapkan sebagai zona hijau atau lahan pertanian karena manipulasi hukum yang terjadi hingga akhirnya dia memiliki hutang kepada warganya.
Pikiran yang buntu membuat Rais datang kepada Musa untuk meminjam uang. Musa yang kaya memberikan persyaratan dengan menugaskan Rais dan Sadik untuk mengawal pengiriman emas, walaupun kondisi Gujarat masih belum kondusif. Rais yang telah mendapatkan uangnya kemudian membagikan kepada warganya. Pagi hari setelah sarapan, dia dikejutkan dengan berita bahwa sebagian warga kota tewas akibat ledakan. Setelah polisi menelusuri, Musa dan Nawab menyelundupkan peledak di antara kepingan emasnya yang memang sengaja untuk memporak-porandakan kota. Rais yang telah mengetahui bahwa Musa adalah Mafia X membuat dirinya menyesal atas kerjasama yang mereka jalin. Damla yang bunuh diri menunjukkan tidak ada saksi mata bahwa Rais terlibat di dalamnya. Namun Mudar yang cerdik kali ini melaksanakan hukum dengan aturan mainnya. Kali ini Rais datang kepada Musa untuk mengakhiri. Rais mengatakan kepada Musa, "Aku adalah seorang pengusaha tapi tidak berdagang dalam agama, berbeda dengan dirimu yang sebaliknya." Rais merasa sangat bersalah karena warga kota yang tidak tahu apa-apa menjadi tewas, dan kini dia menyerahkan diri kepada Mudar. Mudar yang sudah sangat berambisi untuk menangkap Rais menerapkan aturan menurut dirinya sendiri, yaitu hukum jalanan. Eksekusi mati pun terjadi. Tamat. Terima kasih telah menonton. Jumpa lagi pada hari berikutnya. Apabila kalian suka, subscribe, like, dan komen.